Izin share screen dulu ya Mbak Mas. Oke, oke. Jadi, halo semuanya. Welcome to Anatomy Fun with us, SG Idaman Bunda. Nah, jadi perkenalkan, saya Syafira Ramadhani Purnomo dengan NIM D0023-186 dari kelompok B8. Nah, di kesempatan kali ini, Vira akan membawakan materi tentang sistema digestiva. Slide. Oke, jadi untuk topik pertama yang akan Vira bawakan yaitu tentang dinding abdomen. Nah, bisa dilihat kalau Denis lagi galau ya, guys. Oke, jadi lapisan dinding abdomen itu tuh bisa kita lihat dari dua point of view. Bisa dari anterolateral sama dari posterior. Nah, apa sih bedanya? Jadi bedanya itu dari keberadaannya fascia profunda dan fascia transversalis, di mana kedua fascia ini dia tuh hanya terdapat di yang anterolateral. Jadi di posterior dia tidak punya fascia ini. Oke, langsung aja kita sekarang belajar tentang lapisan-lapisan dinding abdomen yang di anterolateral. Jadi dari bagian paling luar sampai ke dalam itu yang pertama ada kulit, terus ada fascia superficialis, terus ada fascia profunda, ada musculi et aponeurosis, terus ada fascia transversalis. Jadi si bagian poin 3 sama 5 dia tuh nggak ada di posterior nanti. Terus ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Jadi dia tuh banyak dari adiposa-adiposa gitu, sama yang paling dalam dari dinding abdomen tuh peritoneum parietale. Nah, khusus dari fascia superficialis, dia tuh beda di superior dan di inferior dari umbilikus di umbilikalis ini. Nah, di superior umbilikus itu fascia superficialisnya tuh hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Jadi nggak dibagi dua nih, kayak kamper skarpa tuh enggak. Tapi di inferior umbilikus itu di bagian terdalamnya itu diperkuat oleh jaringan subkutan yang banyak serat elastis dan kolagen sehingga dia tuh punya dua lapisan, yaitu ada yang fascia camper yang ini sama si fascia scarpa. Bisa kita lihat juga kalau fascia camper tuh isinya lemak-lemak. Oke. Nah, oh ya, sama muskulus-muskulusnya. Nah, muskulusnya itu ya dipahamin dulu. Nanti untuk pembagiannya kita ada di slide selanjutnya. Nah, jadi muskulusnya tuh ada obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, transversus abdominis, rectus abdominis, dan pyramidalis abdominis. Nah, nanti kelima muskulus ini tuh kita kelompokkan berdasarkan bentuknya. Tapi nanti ya, guys. Oke, nah sekarang oke, belum. Nah, jadi pada pria, fascia superficialisnya itu tuh akan membentuk lapisan fascia khusus yang berisi serabut-serabut polos yang kita sebut sama fascia dartos. Nah, di fascia dartos, ya tahu kan ini bagian apa. Nah, di fascia dartos ini tuh fascia superficialisnya tuh bakal kehilangan lemak atau mungkin menipis dan dia tuh akan menyatu dengan lapisan superficialis si profundusnya membentuk si fascia dartos ini. Nah, nanti kalau di perempuan dia tuh membentuk komponen si labium pedunda, ya itulah pokoknya. Nah, terus untuk secara umum, jadi terjadi di perempuan dan di laki-laki, itu di bagian inferior, di lapisan di regio femoralisnya, si lapisan superficialisnya tuh akan membentuk yang si fascia lata. Nih, fascia lata di regio femoralis. Oke, nah terus tadi kan kita udah belajar nih yang dari anterolateral. Nah, dari posterior gimana? Dari posterior itu dari paling luar tuh ada skin atau kulit, terus ada fascia superficialis dorsi. Nah, di situ langsung muskulusnya. Nah, lihat juga kalau muskulus di posterior itu terlihat lebih kompleks karena dia tuh lapisannya banyak dan habis muskulus tuh di dalamnya lagi dia ada di dalamnya itu dia ada ini mana sih fascia extra peritonealis atau jaringan lemak atau si adiposa sama kayak yang di anterolateral kan sama di bagian paling dalamnya pasti ada si peritoneum parietale. Nah, untuk muskulusnya dia kan dibagi jadi 4 lapisan. Nah, di lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi atau muskulus yang paling lebar di tubuh kita. Terus di lapisan kedua ada obliquus externus abdominis. Nah, jadi kalau kalian perhatiin si obliquus externus abdominis kan tadi tuh ada di anterolateral. Jadi dia tuh akan melebar sampai ke posterior. Oke, selain itu ada musculus erector spinae, ada longissimus dorsi, ada 100 posterior inferior. Jadi kita di posterior dan di inferior. Nah, terus di lapisan ketiganya ada musculus multifidus,
musculus interspinalis, ada musculus obliquus internus abdominis, sama ya dari anterolateral sampai ke posterior. Terus di lapisan keempat atau bagian atau lapisan yang paling dalam itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Oke? Nah, ini bisa kita lihat di bagian abdomen itu. Nah, ini harusnya bagian dari anterolateral ya. Jadi ada rectus abdominis, terus ada peritoneum parietale, terus ini ada fascia transversalis, ada musculus transversus abdominis, obliquus internus, sama obliquus externus. Nah, ini kalau kalian mau memperhatikan semuanya juga boleh. Nah, jus apa yang manis? Justin. Salah-salah. Oke, sekarang ini. Nah, jadi sistem otot dinding abdomen, tadi kan ini untuk yang anterolateral ya. Jadi itu 5 muskulus yang tadi kita baca di slide-slide awal, itu tuh dibagi lagi guys. Mereka berdua tuh dibagi jadi ada yang flat muscle sama si vertical muscle. Di mana keduanya itu berhubungan melalui yang namanya vagina musculi recti. Nah, kalau kalian mau tahu origo insertio-nya, ini bisa baca di sini. Dan yang perlu di notes lagi adalah, nah, ini di notes-nya, approximately, dia tuh cuma 80% orang yang punya musculus pyramidalis abdominis, jadi nggak semua orang punya. Nah, untuk si flat muscle, itu aponeurosisnya, dia tuh akan membentuk si vagina musculi recti yang akan melindungi si vertical muscle. Paham nggak? Jadi, vagina musculi recti itu terbentuk dari aponeurosis flat muscle. Nah, nanti vagina musculi recti itu dia akan menutupi si vertical muscle. Di mana di dalam vagina musculi recti itu nggak cuma ada 2 muskulus yang rectus abdominis sama pyramidalis, tapi dia tuh juga di dalamnya ada arteri vena epigastrika superior, terus arteri vena epigastrika inferior, sama juga ada dari ujung terminal nervus intercostalis 6 sampai 11 dan nervus subcostalis. Oh iya, dan juga si mana nih? Si musculus obliquus externus itu arahnya tuh inferomedial. Jadi V gini. Terus kalau yang obliquus internus dia tuh arahnya superolateral. Jadi bentuknya gini. Oh salah, superomedial. Jadi bentuknya A gini. Oke, jadi bentuknya kayak V dan A. Terus kalau transversus ya bentuknya namanya juga transversal. Jadi dia bentuknya ya ini beginilah gitu. Oke, sama rectus abdominis itu yang membentuk six pack. Oke. Nah, setelah kita membahas tentang itu, sekarang kita akan berlanjut ke rektum. Ya, gitu. Oke. Nah, rektum itu nanti itu dibagi jadi dua guys, ada rektum proprium sama kanalis analis. Yang pertama kita akan mempelajari si rektum proprium dulu. Nah, jadi rektum proprium itu tuh sisi luarnya ada yang namanya flexura sacralis dan flexura perinealis. Nah, atau nama lainnya tuh flexura anorektal yang dia tuh bisa lihat kita lihat kok bentuknya tuh kayak bentuk S gitu dari dilihat dari lateral. Nah, flexura anorektal atau yang perinealis ini dia tuh akan membantu menjaga konsistensi tinja melalui tonus dari musculus puborectalis. Nah, puborectalis itu apa? Nanti di belakang kita sebutin juga musculus lainnya selain musculus puborectalis. Nah, saat defekasi atau mau PUP, nah flexura ini tuh akan menjadi tegak dan tinja itu akan bergerak ke anal kanal. Anal kanal itu bagian dari rektum yang lain. Nah, selain dari bagian luarnya, itu di bagian dalamnya si rectum proprium itu ada namanya lipatan-lipatan transversal yang disebut sebagai plica transversalis recti. Nah, atau plica transversa recti nih kalau di gambar ini. Nah, di bawah lipatan ini rektumnya tuh akan mengalami dilatasi atau perbesaran membentuk yang namanya ampula recti. Nah, ampula recti dia tuh memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya memang untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Nah, zona transisi dari rektum rectum proprium ke kanalis analis itu ditandai ananya junction nih atau linea anorektalis. Jadi ini rectum proprium, ini sih kanalis analisnya. Nah, area ini tuh dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis recti ke menjadi bentuknya tuh jadi plica longitudinal anal kanal. Oke, nah sekarang kita bahas si kanalis analisnya. Jadi si kanalis analisnya itu dia tuh terletak di bawah diafragma pelvis, bukan diafragma yang di abdomen toraks bukan. Jadi dia tuh di bawah diafragma pelvis dan dia tuh akan berakhir di anus. Nah, anal kanal dia tuh dibagi menjadi tiga bagian zona atau segmen. Yang pertama ada zona kolumnaris. Ya, dia tuh pertama adalah zona kolumnaris,
Terus dia tuh terdiri dari pelika longitudinal yang dibentuk dari corpus cavernosum. Ah, nih corpus cavernosum dia tuh akan membentuk pelika longitudinal dan dia tuh dilindungi oleh epitel yang bentuknya kolumner atau kuboid. Nah, terus selain itu, dia tuh ada nama struktur namanya pecten analis ini. Dia tuh adalah epitelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba, di mana garis superior ini itu disebut linea pectinata, yaitu garis bergerigi yang mengikuti katup anal. Dan di sini tuh juga ada bagian yang namanya valvula anales. Nah, ini lineanya. Nah, terus selain itu, selain zona yang pertama aku jelasin tadi, itu ada juga zona yang namanya zona kutanea. Nah, nih, zona kutanea. Jadi, dia itu adalah kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Nah, ini. Ini linea akukutanea. Tadi yang linea pectinata yang ini ya. Maaf, maaf. Nah, terus zona ketiga atau zona terakhirnya itu adalah zona hemoroidales atau tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid. Nah, internal hemoroid itu terjadi di atas linea pectinata, sedangkan eksternal hemoroid terjadi di bawah linea pectinata. Nah, jadi ini ya, ini yang membedakan mereka. Ini adalah namanya linea pectinata. Oke. Nah, selain itu tuh juga ditemukan struktur ada namanya columna rectalis, itu merupakan 5 sampai 10 lipatan tunika mucosa longitudinal karena adanya anastomose dari arteri dan vena, cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Terus ada valvula anales, dia itu merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Terus juga ada sinus rectalis, itu cekungan di antara si valvula anales. Oke, tadi kan aku sempat nyebut musculus puborectalis. Nah, kalau kalian lihat di sini itu puborectalis merupakan bagian dari si musculus yang melindungi kanalis analis. Oh, bukan melindungi, yang mengatur pergerakan dari kanalis analis. Nah, itu tuh ada namanya tuh otot-otot sphincter. Dia tuh ada dari otot polos sama otot skelet. Nah, otot polosnya tuh ada musculus sphincter ani internus. Ya, musculus sphincter ani internus. Nah, dia sama musculus corrugator ani. Dia tuh sama corrugator ani dia tuh otot polos. Nah, kalau yang musculus sphincter ani externus sama puborectalis, dia tuh merupakan otot skelet. Oke? Nah, sekarang kita bahas masalah neurovascularisasinya. Nah, yang pertama arterinya dulu. Nah, jadi arteri di bagian rektum, dia tuh dapat dari 3 cabang arteri. Yang pertama ada dari arteri rectalis superior, itu cabang dari arteri mesenterica inferior. Terus ada arteri rectalis media, cabang dari arteri iliaca interna, sama juga ada arteri rectalis inferior. Dia tuh sama juga dari cabang arteri iliaca interna. Terus untuk venanya, dia tuh ada vena rectalis superior yang akan beranastomosis dengan vena rectalis media et inferior yang bermuara menuju vena porta hepatis. Nah, terus pada anal kanal, itu drainase vena yang terletak di atas linea pectinata, itu akan bermuara ke vena porta. Sedangkan drainase vena di bawah linea pectinata itu akan bermuara ke vena cava inferior. Jadi untuk kalau bahas rektum itu tuh linea pectinata tuh merupakan kayak struktur yang penting gitu loh untuk neurovaskulisasinya, terus untuk jenis klinisnya. Tadi kan ada internal hemoroid sama ekstra hemoroid, itu mereka penyebutannya berdasarkan linea pectinata. Terus arteri vena, terus ada juga inervasi, si saraf. Nah, simpatisnya dia tuh nervus planchicnolumbalis, sama parasimpatisnya dia ada nervus planchitti pelvici. Oke? Nah, terus rektum di bagian kaudal itu selain yang aku sebutin nervus tadi, itu juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus yang disebut nervus hemoroidales inferior. Oke? Oke, setelah kita tamat rektum, sekarang kita lanjut ke subtopik selanjutnya, yaitu tentang peritoneum. Nah, tadi kan di bagian lapisan dinding abdomen aku sering banget tuh nyebut peritoneum. Apa sih peritoneum itu? Jadi sebenarnya peritoneum itu adalah lapisan tipis dan licin dari membran serosa. Membrannya serosa, tunika serosa, yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh organ visceral abdomen. Nah, jadi kalau yang peritoneum parietale kan udah sempat kusinggung. Nah, ternyata punya teman namanya peritoneum viscerale. Oke, jadi peritoneum itu dibedakan jadi si parietale sama si viscerale. Nah, kalau parietale dia tuh melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen itu sendiri.
Jadi tadi kan ada kan dari anterolateral maupun dari posterior, dia sama-sama punya peritoneum parietale karena dia emang bagian dari dinding abdomen itu sendiri. Sedangkan kalau peritoneum viscerale, dia tuh merupakan peritoneum yang melapisi langsung organ visceral. Jadi kayak nempel langsung di organ visceral. Nah, tapi berdasarkan hubungan organ visceral dengan peritoneumnya, si organ-organ tuh dikelompokkan jadi dua. Ada intraperitoneal sama retroperitoneal. Nah, bedanya gimana? Nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, terus juga perlu diperhatiin kalau di antara kedua jenis peritoneum ini, dia tuh membentuk suatu rongga atau suatu kafum. Namanya kafum peritonei. Nah, jadi biar nggak terlalu serius, ini ada jokes. Kayak kamu yang berharap dia selalu jadi pelindungmu, organ visceral itu juga berharap peritoneum selalu melindungi dia. Now playing, saya pelindungmu. Oke, maaf jokes. Lanjut. Jadi ini peritoneum parietale, jadi ini ya, dia tuh melapisi bagian dalam dinding abdomen. Nah, ini lapisan-lapisannya tuh ya sesuai kayak yang tadi. Cuma tinggal tentuin aja anterolateralnya mana, posteriornya mana. Nah, pokoknya bagian paling dalamnya tuh peritoneum parietale. Terus, sekarang yang peritoneum viscerale. Nah, dia kan tadi aku bilang, dia tuh berdasarkan hubungan organ visceral sama peritoneumnya, dia tuh dibagi jadi dua, ada dua jenis, yaitu ada intraperitoneal sama retro. Nah, kalau intra artinya apa? Intra artinya kan di dalam, maka si seluruh bagian dari organ visceral itu tuh dilindungi sama peritoneum. Jadi bentuknya tuh kayak mantep gitu, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, salah, anterior, posterior, lateralnya tuh semua dilindungin sama si peritoneum viscerale. Nah, sedangkan kalau retro, dia tuh cuman bagian anteriornya saja. Jadi di bagian posterior, dia tuh kayak menempel langsung ke bagian dinding abdomennya. Bedanya, paham kan? Pokoknya intinya kalau intra, dia semua dilindungin, retro cuman bagian anteriornya aja. Nah, nanti yang intraperitoneal itu karena dia seluruhnya diselubungin sama peritoneum, maka dia tuh akan punya namanya nanti duplikator peritonei yang mesenterium. Tapi akan kita bahas di belakang, oke? Okay? Nah, organ-organ apa aja sih yang termasuk intra dan retro? Karena yang gampang dihafalkan itu yang retro. Jadi aku kasih tahu yang retro. Ini ya ini pakai jembatan keledai dari Mbak Aslep. Ini kalau kalian lihat bagian depan-depannya tuh jadinya set paker. Oke, yang pertama ada suprarenal gland, terus ada aorta, ada duodenum, kecuali pars superior. Berarti pars superiornya apa? Intra, betul. Terus pankreas, kecuali bagian kaudanya. Berarti kaudanya apa? Intra, betul. Terus ureter, terus kolon ascendant and descendant. Jadi kolon yang selain ascendant and descendant dia adalah intra. Apa aja? Ada kolon transversum sama yang sigmoideum. Terus ada kidney, ginjal, esofagus, sama rektum. Sama rektum yang aku jelasin di awal itu merupakan intraperitoneal. Nah, ini intra completely covered with visceral peritoneum. Nah, jadi the stomach, first part duodenum, jadi duodenum yang part superior. Jejunum, ileum, transverse colon, sigmoid, hepar, terus sama lien. Yang retroperitoneal ini ya partially covered with peritoneum. Jadi cuman sebagian, bagian anterior. Oke, lanjut. Nah, dulu ini gambarku. Oke, sekarang ada sih kavitas peritonei. Jadi kavitas peritonei itu apa? Jadi itu dia tuh merupakan rongga di antara kedua peritoneum. Nah, dalam keadaan normal, si kavitas atau si kavum ini tuh berisi cairan serosa yang berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum sehingga organ visceral tuh bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan. Jadi kayak ya udah bebas bergerak aja. Kayak gitu. Nah, terus kavitas peritonei itu dibagi jadi dua, ada kavum peritonei mayor, mayor besar, dan kavum peritonei minor. Yang keduanya itu berhubungan dengan foramen epiploica Winslow. Nah, jadi kenapa dia ada mayor minor kan organ-organ di tubuh kita tuh nggak yang lurus-lurus banget kan. Dia tuh kayak membentuk suatu struktur. Jadi ada bagian atas, kanan, bawah. Nah, akhirnya tuh mereka si kavumnya tuh terbagi dua. Jadi ada yang mayor dan ada yang minor. Dan keduanya berhubungan melalui si Winslow ini. Oke. Sekarang, nah ini kalau kalian mau baca boleh. Jadi transfer section of abdomen at level of omental bursa. Oke, ini nanti ada glitter sac, terus ada sih omental bursa tuh nama lainnya sih laser sac. Oke. Sekarang kita bahas dulu yang glitter sac. Jadi glitter sac itu sebenarnya nama lain dari si kavum peritonei mayor. Terus dia juga punya nama lain lagi namanya sacus mayor. Jadi
apa sih semua nama-nama ini? Jadi semuanya nama-nama itu sebenarnya itu adalah bagian kavum peritoni yang lebih besar. Dan ini, jadi gambarnya yang ini ya, eh, yang merah sayang kuning. Nah, kenapa mereka beda warna lagi? Karena ternyata greater sac itu tuh dibagi dua menjadi dua kompartemen lagi. Ada yang suprakolik, supra atas, dan infrakolik, infra bawah. Nah, mereka tuh dibagi berdasarkan apa? Mereka tuh dibagi oleh si mesokolon transversum. Jadi mesokolon tuh mesenterium punyanya kolon. Karena transversum berarti punyanya kolon transversum. Jadi nanti di perbatasan ini tuh ada si mesokolon transversum. Jadi di ini ada gambarnya lagi. Ah, nih. Jadi ini kan si kolon nih. Nah, ini tuh ada mesokolonnya. Belum, belum. Ada mesokolonnya. Terus dia di bagian di bagian atasnya yang warna hijau, dia tuh ada suprachoric compartment sama yang di bagian pink dia adalah infrachoric compartment. Oke. Jadi ada tulisan kalau kalian mau baca boleh. Nih, ya subdivision of the peritoneal cavity. Oke. Ya udah ini keburu. Nih slide-nya nih. Lanjut, ini ada laser sec. Laser sec itu apa? Nah, laser sec atau cavum peritoni minor atau nama lainnya bursa omentalis. Oke, jadi kalau kalian lihat bursa omentalis tuh gak usah bingung, dia tuh sebenarnya laser sec atau si cavum peritoni minor. Nah, dia tuh letaknya di posterior omentum minus. Jadi mereka tuh sama-sama sebenarnya cavum ya, guys. Cavum peritonei yang dibentuk dari si periton parietale dan si viscerale. Oke. Nah, ini gambarnya. Jadi ini si laser sec. Terus ini ada transverse colon, ya Allah. Nah, nah, ya ini ada mesokolonnya, terus ini greater sac-nya, terus mereka itu dihubungkan oleh apa? Tadi foramen epiploica winslowi mana tuh? Nah, kalau di struktur ini kelihatannya lebih jelas. Nah, jadi ini ya guys, itu ya ini slide-nya hilang sendiri lagi, tapi ya udah. Pokoknya tadi dihubungkan sama apa? Sama foramen epiploica winslowi. Oke. Nah, nih jelas kan? Lanjut, sekarang kita belajar tentang duplikator paritonei. Nah, tadi kan aku juga sempat nyinggung tuh mesenterium, terus omentum, belum ya? Udahlah, pokoknya intinya si duplikator paritonei dia tuh ada 3 jenis. Ada apa aja? Ada mesenterium, ada omentum, dan ada ligamentum paritonei. Nah, mesenterium tuh apa sih? Jadi mesenterium tuh alat penggantung paritonei. Jadi dia tuh intinya yang alat penggantung yang melekatkan visceral dengan dinding abdomen posterior dan dia tuh isinya apa aja? Isinya tuh ada pembuluh darah, saraf, limfe untuk organ yang digantungnya. Nah, contohnya tadi kan aku nyebut mesokolon. Jadi mesokolon, nah ini juga ada juga nih si mesokolon transversum. Jadi dia tuh adalah mesenterium yang menggantungkan si kolon transversum. Terus nanti kalau ada mesoappendix berarti apa? Betul. Berarti dia adalah mesenterium punyanya si appendix. Tapi nanti kalau punyanya intestinum tenue, jadi kayak D2 jejunum ileum, dia namanya tetap mesenterium. Oke? Oke, setelah mesenterium ini ada omentum juga. Kalau omentum tuh apa aja? Omentum tuh sebenarnya dia tuh bentuknya tuh kayak tirai gitu dan dia tuh ada si omentum maius dan omentum minus. Nah, kalau omentum maius dia tuh nanti melekatnya di kurvatura yang mayornya gaster. Kalau yang omentum minus dia melekatnya di kurvatura minor gaster. Nah, terus ligamentum peritonei ya intinya ligamentum yang membantu menggantungkan organ visceral tadi. Nah, terus ligamentum peritonei itu nanti contohnya dia tuh juga menjadi penyusun dari si omentum. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada tadi gambar yang udah sempat ke spill. Nah, ini. Nah, jadi ini kan besar. Berarti si omentum yang maius. Ini omentum yang minus. Belum ya Allah. Nah, terus si omentum maius itu terdiri dari 4 ligamentum atau ya 4 ligamentum peritonei. Ada apa aja? Dia tuh ada gastrokolika, jadi menghubungkan gaster dengan kolon, terus ada gastroprenica sama diafragma, terus gastrosplenica, terus sama gastrosplenorenale. Terus yang yang omentum minus dia tuh terdiri dari 2 ligamen doang. Nah, ini sebenarnya ada di sini nih. Ada yang menghubungkan gaster sama hepar. Jadi gastrohepatika atau di sini tulisannya hepatogastricum sama. Terus sama ligamentum hepatoduodenale. Oke? Ya, jadi ini adalah momentum minus dia melekatnya di kurvatura gastrika yang minor. Oke, paham belum? Slide. Oke, sekian terima gaji.
Semoga yang menonton paham dan yang menjelaskan mendapat kelancaran responsi dan laprak ini di ACC. Terima kasih. Sekian dari Vira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.